Tengah malam, hampir pukul 12. Bukan tengah malam ya, bisa dibilang dini hari. Seremnya, saat itu aku masih di hutan gelap menuju perjalanan pulang ke base camp. Sebenarnya tidak pernah ada rencana untuk trekking sampai malam. Tapi kelelahan abis muncak, terlalu banyak istirahat, terlalu banyak berhenti untuk foto, buat saya dan teman serombongan kemalaman. Pilihan buat berkemah dan tidur di hutan sebenarnya bisa saja, tapi resikonya lumayan. Waktu di Gunung Kerinci, sangat dilarang untuk berkemah setelah pos 2. Alasannya ada kemungkinan disamperin harimau di sana. Saat di Gunung Rinjani, semua porter yang ditemui selalu menyarankan untuk ngecamp di pos 3 jalur Senaru. Alasannya serem banget jalur Senaru itu kalau malam lewat maghrib. Benar saja, kami yang nekat meneruskan perjalanan menemui hal-hal aneh. Ada suara burung hantu di tengah perjalanan. Saat itu ada seorang teman yang menggunakan gantungan tas yang berisik mirip lonceng kecil. Pemimpin rombongan saya yang ber-10 orang kasih isyarat supaya nggak berisik. Hold on. Maksudnya berhenti dulu dan jangan berisik, katanya sambil kasih isyarat lagi menaruh jari telunjuk di depan mulut. Terus ada suara burung hantu. Saya mendengarnya waktu ketua rombongan bilang hold on tadi. Ada mungkin 5-10 menit berhenti. Kata saya alhamdulillah sekalian kaki yang bengkak ini istirahat. Soalnya di antara pendaki lain yang cowok semua saya sebagai satu dari 2 perempuan yang ada, saya terhitung memaksakan diri dan merasa tidak bisa egois minta banyak berhenti. Dan pukul 2 pagi dengan perjuangan penuh, sampailah juga di perhentian terakhirnya base camp Senaru. Huf, karena sudah tak ada tenaga mendirikan tenda. Semua hanya tidur begitu saja di sebuah balai bambu. Dingin pun sudah tidak dihiraukan. FYI paginya. Barulah beberapa dari kami cerita kalau saat ada suara burung hantu itu Ibu Kunti sebenarnya lagi terbang di atas rombongan kami, pas perjalanan turun itu. Nggak kebayang. Beruntungnya saya itu nggak bisa lihat makhluk halus. Yang juga horor adalah waktu perjalanan turun di Gunung Kerinci. Tak ada pilihan walau capek, tetap harus turun malam itu juga. Karena besoknya masih dalam agenda ke Danau Gunung 7. Dan kami memang nggak diperbolehkan nenda. Lah di sini ada habitatnya harimau Sumatera. Siap-siap disamperin aja kalau memang niat nenda dekat dari pos 3. Seharusnya memang ketemu harimau itu lebih menakutkan daripada ketemu hantu ya. Baru kali itu saya merinding karena merasakan dan sosok makhluk halus tak jauh dari saya. Aduh merinding mau lari tapi harus keep kalem, kan nanti setannya GR saya takut. Saat itu masih meyakinkan diri kalau hanya halusinasi karena kecapean. Pegangan tangan saya nggak lepas dari guide lokal di depan saya, padahal dia masih SMA tapi lebih berani dari saya. Makin malam, makin gelap, kok rasanya ada suara-suara angin deket banget di kuping. Saking ngeri jalan pun makin dipercepat. Tapi sayang saya nggak juga bisa egois kan. Soalnya masih ada teman di belakang bertiga. Berkali-kali dia ngasih aba-aba supaya berhenti dulu. Tapi kan perasaan lagi takut. Sampai dia bilang, "Dia, jangan duluan, berhenti dulu," katanya setengah teriak.
soalnya kami lumayan berjarak 20-an meter. Haduh, istighfar dalam hati biar tenang saya duduk dulu karena diteriakin teman dan gak begitu tega juga ninggalin. Tinggal beberapa meter lagi sebenarnya itu ada balai bambu buat istirahat. Akhirnya saya ke balai bambu itu biar bisa duduk. Gak lama seperti ada yang jatuh di atas atap balai bambu. Aduh, makin ngeri. Masih saja ngeyakinin diri kalau tidak ada apa-apa. Akhirnya saya istirahat lama di balai sampai teman nyamperin saya dan ikut istirahat. Guide dan porter kami memutuskan agar teman saya ditandu saja. Saya pun disarankan untuk ditandu juga supaya cepat sampai base camp. Saya nolak dong. Tapi akhirnya diiyakan saja daripada debat lama. Alhamdulillah ternyata itu cuma trik dari guide biar teman saya mau ditandu. Aslinya yang mau ngangkut nandu juga cuma ada 2 orang. Selesai itu sudah tidak ada perasaan takut lagi. Entah perasaan itu hilang. Tapi besok paginya saya diceritain sama teman yang ditandu itu kalau dia melihat ada sekelebat Ibu Kunti di belakang saya lagi ngikutin saya gitu. Hihi, pantesan aja kerasa banget dan di pikiran saya juga merasa bahwa lagi ada si Ibu Kunti. 2 kali ketemu Ibu Kunti nggak buat saya jera pergi ke gunung. Yang ada semua itu jadi cerita seru yang jadi obrolan saya kalau ketemu teman. Iseng ngeledek ini kalau ada teman mau ke gunung. Saya memang nggak kapok. Sebulan setelahnya saya masih pergi solo traveling ke Gunung Prau. Perginya aja pas gelap sebelum subuh, jam 3 pagi. Tapi nggak ada hal yang serem di Prau. Mungkin karena memang itu dekat subuh ya. Sebenarnya ketemu hantu pun nggak harus malam. Waktu di Gunung Lembu, Purwakarta siang bolong jam 12-an ada temen yang cerita melihat sekumpulan makhluk gaib lagi kumpul di dekat kuburan tempat kami lewat. Iya kuburan. Di Gunung Lembu ada kuburan yang saya cuek biasa aja waktu ngelewatin. Padahal di sana lagi kumpul banyak penampakan. Sebagai orang yang tidak punya penglihatan gaib, kadang saya bersyukur saja. Mungkin kalau bisa lihat saya sudah kapok untuk melakukan pendakian.